Ini ada 3 makna halal bihalal jika dikaitkan dengan bagaimana kita bisa semangat menghadapi masalah, semangat menghadapi hidup. Apakah kalian sudah tahu? Nah, supaya tahu, ya silahkan ikuti video ini dan berikan like jika Anda suka. Kalau ada manfaat silahkan share dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Apa sih makna yang terkandung di dalam istilah halal bihalal? Quraisy Shihab dalam membumikan Al-Quran menjelaskan ada sejumlah aspek untuk memahami istilah halal bihalal. Di antaranya adalah yang pertama, dari aspek hukum fikih yang pasti dengan halal bihalal kita bisa saling memaafkan. Nah, tentu ketika kita bisa saling memaafkan, hidup kita akan terasa lebih ringan, lebih bersemangat. Dan setiap persoalan di dalam hidup bisa saja akan menjadi lebih mudah untuk dihadapi. Halal bihalal dari aspek hukum fikih. Nah, tentu ini sudah banyak dijabarkan oleh para ulama. Dan ada yang mengatakan halal yang oleh para ulama dipertentangkan dengan kata haram. Jadi kalau halal ada haram. Apabila diucapkan dalam konteks halal bihalal, memberikan pesan bahwa mereka yang melakukannya akan terbebas dari dosa. Dengan demikian, halal bihalal menurut tinjauan hukum fikih menjadikan sikap yang tadinya haram atau yang tadinya berdosa menjadi halal atau tidak berdosa lagi. Nah, ini tentu baru tercapai apabila persyaratan lainnya ditetapkan oleh hukum terpenuhi oleh pelaku halal bihalal, seperti secara lapang dada saling maaf memaafkan. Menurut para fuqaha, istilah halal mencakup pula apa yang dinamakan dengan makruh. Di sini timbul pertanyaan loh, apa yang dimaksud dengan istilah halal bihalal menurut tinjauan hukum? Nah, memang adanya hubungan yang halal walaupun di dalamnya terdapat sesuatu yang makruh. Masih dalam tinjauan hukum fikih, tentu secara terminologis, kata makruh berarti sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam bahasa hukum fikih, makruh adalah suatu perbuatan yang tidak dianjurkan oleh agama. Walaupun jika dilakukan, ya tidak mengakibatkan dosa, tapi dengan meninggalkan perbuatan itu, pelaku akan mendapatkan ganjaran atau pahala. Atas dasar pertimbangan terakhir ini, Quraisy Shihab tidak cenderung memahami kata halal dalam istilah halal bihalal dengan pengertian atau tinjauan hukum, sebab pengertian hukum tidak mendukung terciptanya hubungan harmonis antar sesama. Padahal dengan halal bihalal justru kita ketemu banyak orang, ketemu tetangga, saudara, dan tentu di sini ada hubungan yang harmonis, yang erat, penuh dengan kebersamaan. Sehingga disitulah akan muncul semangat bahwa dalam hidup ini kita tidak sendirian, ada tetangga, ada kerabat yang suatu saat ketika kita membutuhkan bantuan, pendapat, terutama ketika kita sedang menghadapi masalah, kita tidak kesulitan karena ada orang yang dituju. Beda kalau kita tidak pernah menyelenggarakan yang namanya halal bihalal. Bisa jadi kita nggak kenal tetangga kita. Bisa jadi kita nggak dekat dengan tetangga kita. Gimana mau minta tolong? Nah, tentu dalam konteks ini halal bihalal bisa menyemangati hidup kita karena bisa saling kenal, saling memaafkan. Terjadi hubungan yang harmonis antar sesamanya. Yang kedua tentu dari aspek bahasa atau linguistik. Kata halal dari segi bahasa terambil dari kata hala atau halala
yang mempunyai berbagai bentuk dan makna sesuai rangkaian kalimatnya. Makna-makna tersebut antara lain menyelesaikan problem atau kesulitan, atau meluruskan benang kusut, atau bisa saja diartikan mencairkan yang beku, atau melepaskan ikatan yang membelenggu. Nah, dengan demikian tentu jika memahami kata halal bihalal dari tinjauan bahasa ini, seseorang akan memahami tujuan menyambung apa-apa yang tadinya putus menjadi tersambung kembali. Hal ini dimungkinkan jika para pelaku menginginkan halal bihalal sebagai instrumen untuk silaturahim, untuk saling maaf-memaafkan, sehingga seseorang tentu menemukan hakikat Idul Fitri. Nah, tentu sangat jelas sekali di sini bukan bahwa dengan halal bihalal tentu bisa menyemangati hidup kita, bahwa kita bakal bisa menyelesaikan masalah, problem, menyelesaikan kesulitan, atau meluruskan benang kusut dan mencairkan yang beku. Bahkan mungkin saja hubungan yang tidak akrab, tidak erat antar tetangga karena ada konflik atau gesekan bisa saja menjadi akrab, menjadi harmonis. Kenapa? Ya, dengan halal bihalal tentu masing-masing bertemu, bercengkrama, bercerita. Bisa jadi menjadi saling memahami bahwa setiap tetangga kita, saudara kita ada keunikan atau ada hal-hal yang berbeda yang bisa jadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi kita harus memakluminya karena disinilah kita bisa meluruskan benang kusut dan mencairkan suasana dengan mengikuti halal bihalal. Ketiga, tentu dari aspek tinjauan Quran ini, halal yang dituntut adalah halal yang thayyib, yang baik lagi menyenangkan. Dengan kata lain, Al-Quran menuntut agar setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap muslim merupakan sesuatu yang baik dan menyenangkan bagi semua pihak. Inilah yang menjadi sebab mengapa Al-Quran tidak hanya menuntut seseorang untuk memaafkan orang lain, tetapi juga lebih dari itu, yakni berbuat baik terhadap orang yang pernah melakukan kesalahan kepadanya. Nah, ini sudah jelas banget bahwa mengikuti kegiatan halal bihalal tentu menimbulkan efek yang menyenangkan, membuat kita bahagia, ketemu banyak orang. Di situ juga kita bisa bercengkrama, saking kenal, saling cerita, bahkan makan bersama, menyantap makanan yang disediakan, kue-kue yang disediakan. Tentu itu akan menimbulkan efek yang luar biasa, sehingga kita menjadi bahagia. Nah, tentu dari semua penjelasan terkait tiga makna di atas, tentu bisa ditarik kesimpulan bahwa halal bihalal menuntut pelaku yang terlibat di dalamnya agar menyambung hubungan yang putus, mewujudkan keharmonisan dari sebuah konflik, dan berbuat baik secara berkelanjutan. Tentu pesan yang berusaha diwujudkan ini bisa dilakukan melalui tradisi halal bihalal. Lebih dari sekedar saling memaafkan, tetapi mampu menciptakan kondisi di mana persatuan di antar anak bangsa tercipta untuk peneguhan negara yang kokoh. Sebab itu halal bihalal lebih dari sekedar ritus keagamaan, tetapi juga kemanusiaan, kebangsaan, dan tradisi yang positif karena mewujudkan kemaslahatan bersama. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan. Semoga manfaat. Ya, jangan lupa bagaimana menurut pendapat Anda terkait makna halal bihalal. Kasih pendapat di komentar ya. Dan jangan lupa kalau ini ada manfaat, silahkan share ke teman, saudara, atau siapapun supaya menambah ilmu kita tentang halal bihalal, sehingga kalau tahun depan kita masih diberi kesempatan lagi untuk mengikuti halal bihalal, kita bisa bersemangat untuk mengikuti.